Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai animasi Creature Commandos sebagai pembuka bagi DC Chapter 1 Gods and Monsters dari James Gunn dan sebagai era baru DC Universe di masa depan. Dari episode pertama ini seperti apakah hasilnya? So Mario Booster, let's break down this video. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mop berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company, pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini, proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia, dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! This is your new task force flag. M for monster. General, I believe you've read us wrong. Oke, sebelum kita mulai breakdown episode pertama Creature Commandos yang satu ini, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu agar kalian yang belum menonton bisa menikmati cinema experience yang mendalam ketika pertama kali menonton serial animasi yang satu ini. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, oke? Especially unmined ones in a backward-ass country that's never taken advantage. I thought Congress put a stop to all Task Force X activities since your daughter outed you. Is the Belle Reve Non-Human Interment Division. Diawali dengan seorang pemimpin Argus yang bernama Amanda Waller yang kembali diperankan oleh Viola Davis, yang dimana dia adalah kepala dari kesatuan militer rahasia Amerika Serikat yang bernama Argus. Nah, keterlibatannya dalam DC Universe yang satu ini sudah diawali di film The Suicide Squad tahun 2021 dan juga Peacemaker series, yang dimana itu adalah start awal Universe James Gunn ini dimulai. Jadi intinya kalau kalian mau nonton animasi Creature Commandos yang satu ini, kalian wajib nonton The Suicide Squad tahun 2021 dan juga Peacemaker series, serta abaikan aja film Suicide Squad tahun 2016 ya, karena itu masih berada dalam naungannya DCU-nya Zack Snyder, karena masih ada Ben Affleck dan juga para anggota Justice League yang lainnya. Nah, sedangkan di DC James Gunn ini Justice League belum terbentuk sama sekali, apalagi Superman-nya aja baru aja muncul di sini, dikisahkan dari awal lagi di film Superman Legacy tahun 2025 mendatang. Dan juga tolong abaikan saja di kisah ending Peacemaker series yang menghadirkan para anggota Justice League yang menolong mereka saat mereka melawan kasus melawan pasukan alien Butterfly. Jadi intinya ending Peacemaker ini yang sebenarnya adalah mereka berhasil mengalahkan semua anggota Butterfly dan pergi dengan selamat tanpa kehadiran para anggota Justice League sama sekali. Oke, paham ya? Lanjut. You're late, you fucking dickheads. Go fuck another fish, asshole. I'm so fucking sick of that rumor. Kisah ini diawali di sebuah penjara yang bernama Penjara Belle Reve, yang dimana ini adalah sebuah penjara yang paling terkenal di DC Universe yang menyimpan berbagai macam para pasukan alien, monster, dan juga para manusia dengan kemampuan super alias metahuman yang dipenjara di tempat ini. Belle Reve pertama kali muncul dalam komik Suicide Squad is nomor 1 yang dirilis pada tahun 1987. Biasanya penjara ini berkali-kali dimunculkan dalam komik Superman, karena semua film-film Superman itu kebanyakan memiliki kekuatan super sama seperti dirinya. Maka kebanyakan mereka seperti penjarakan di penjara Belle Reve yang satu ini.
Nah, di sini Amanda Waller bertemu dengan Ric Flair Senior yang diperankan oleh Frank Grillo, yang dimana dia adalah ayah bagi Ric Flair Jr. yang pernah menjadi pemimpin Task Force X alias Suicide Squad di tahun 2021 di filmnya, yang dimana Amanda Waller juga menyinggung kepada Ric Flair Senior bahwa anaknya udah tewas terbunuh di film The Suicide Squad tahun 2021 akibat dia masih berpihak kepada pemerintah Amerika Serikat untuk merahasiakan keterlibatan Amerika di Corto Maltese dengan menyembunyikan proyek alias Starfish sebagai bahan percobaannya. Jadi kalau kalian lupa, di film The Suicide Squad tahun 2021, pihak Amerika Serikat itu menemukan alias Starro yang mereka tangkap di luar angkasa, dan mereka berniat untuk membedanya untuk dijadikan sebagai sebuah senjata militer. Tapi karena mereka tahu kalau mereka tahu di Amerika akan menimbulkan kericuan hebat di negara tersebut, maka dari itu mereka bekerja sama dengan pihak Corto Maltese secara rahasia untuk membuatkan penelitian kepada alien Starro the Conqueror tersebut ya. Maka di sini Peacemaker yang mewakili The Suicide Squad ini berusaha menyingkirkan Ric Flag yang masih berpihak kepada konspirasi Amerika yang berusaha menutupi aib mereka kepada dunia. Dan juga Ric Flag Senior berkata kepada Amanda Waller bahwa Amanda ternyata masih boleh beroperasi secara rahasia setelah anaknya Adebayo ini udah mengutukannya kepada dunia secara publik. Nah, hal ini diambil dari adegan ending Peacemaker series bahwa Adebayo, putrinya Amanda Waller ini, membocorkan semua kebusukan ibunya kepada dunia dengan keterlibatan tindakan eksperimen Amerika terhadap bangsa alien Starro dan juga kaum alien Butterflies. Dan juga dia mengatakan bahwa semua anggota tim Suicide Squad ini mereka bukanlah kriminal. Mereka adalah superhero yang bekerja di bawah naungan pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Nah, setelah Adebayo udah cepu kepada semua dunia, maka dari itu pemerintah Amerika Serikat ini memutuskan untuk tidak boleh memakai jasa para tanah manusia sebagai agen rahasia. Jadi intinya sementara ini Suicide Squad atau Task Force X ini diberhentikan sementara waktu. Dan sekarang Amanda Waller memakai jasa para monster yang tangkap di penjara Belle Reve untuk melakukan misi rahasia selanjutnya dengan nama Task Force M. Nah, huruf M ini adalah inisial untuk para monster atau memiliki nama lain sebagai The Creature Commandos. Sebelum kita masuk kepada sebuah intronya, ada beberapa detail yang gue temukan di bagian opening Creature Commandos yang satu ini, yang dimana awalnya Ric Flag Senior dan juga Amanda Waller menonton sebuah tayangan televisi yang memberitakan kalau ada pasukan dari Pulau Themyscira yang bernama Sons of Themyscira yang dipimpin langsung oleh seorang penyihir yang bernama Circe yang memasuki wilayah Pokolistan dengan cara kekerasan. Nah, dalam DC Universe, Pokolistan ini adalah sebuah negara fiktif yang dimana negara ini terkenal karena ada alien inkarnasi dari Jenderal Zod yang bernama Afroskin yang tumbuh di sana dan pernah bertarung dengan Superman di komik Action Comics is nomor 779 yang dirilis pada tahun 2001. Di situ mereka semua dipimpin langsung oleh penyihir Amazonian yang bernama Circe yang dimana dia mengaku sebagai calon pewarisah untuk Pulau Themyscira yang diisi oleh semua para pasukan wanita terkuat di dunia. Nah, di sini bisa kita asumsikan kalau Wonder Woman sudah eksis di DC Universe. Tapi tentunya bukan Gal Gadot lagi sebagai pemeran utamanya, karena James Gunn udah menentukan pemain lain untuk memerankan Wonder Woman versi baru di DCU Chapter 1 Gods and Monsters ini. Dan ini akan menjadi sebuah tease untuk serial live action James Gunn yang lainnya, yaitu Project Paradise Lost yang menceritakan tentang zaman kerajaan Themyscira sebelum lahirnya Wonder Woman. Jadi intinya project ini akan bersetting ribuan tahun yang lalu di zaman-zaman para dewa masih ada di DC Universe. Dan juga Circe ini adalah villain utama bagi Wonder Woman di komiknya yang pertama kali muncul di komik Man of War volume 2 issue nomor 2 yang dirilis pada tahun 2011. Dan dia dikenal sebagai penyihir berkekuatan supernatural yang sangat kuat. Bahkan dia pernah hampir membunuh Wonder Woman di salah satu isu komiknya, dikarenakan dia berusaha untuk mengambil tahta sebagai pewaris Pulau Themyscira. Padahal yang berhak untuk naik tahta itu adalah Dana Prince alias Wonder Woman.
karena dia adalah satu-satunya dewa yang punya garis keturunan dengan dewa Zeus yang menciptakan pulau Themyscira tersebut ya. Jadi intinya tujuan dia datang ke Pokulisan ini adalah untuk merekrut semua beberapa tentara bayaran agar supaya mereka bisa menaklukkan pulau Themyscira bersama dengan Circe tersebut. Dan juga di animasi ini, James Gunn berani melawan para kaum woke-woke gila yang suka dengan agenda pelangi LGBTQ, yang dimana ada satu tokoh yang mengatakan kalau perempuan itu derajatnya sama seperti pria. Kita semuanya sama-sama manusia dan juga punya hak yang sama. Wow, James Gunn akhirnya buka suara kepada para kaum woke-woke yang suka banget dengan agenda-agenda feminisme, para kaum black people, dan juga berbagai macam agenda pelangi. Itu kacau banget sih. Wow, ini gokil banget sih. Gila-gila, gua suka banget. Dan hal ini sebagai tamparan keras kepada Marvel Cinematic Universe alias MCU, yang dimana MCU zaman sekarang selalu memberikan sebuah jalan feminisme dan juga kaum-kaum LGBTQ woke-woke di luar sana yang masuk ke project MCU dan juga project Disney live action yang lainnya. Contohnya adalah She-Hulk, Thor Love and Thunder, Agatha All Along, Mulan live action, dan juga masih banyak lagi di MCU dan juga di project Disney yang satu ini Pak. Nah, dikarenakan Pokulistan lagi dalam keadaan hancur, maka dari itu Amanda Waller memerintahkan kepada Rick Flag Senior untuk membentuk tim Creature Commandos yang satu ini ke tempat tersebut agar supaya kastil itu dijajah oleh Circe yang merupakan penyihir Amazonian yang sangat kuat terhadap bidang supernatural. Wow, jadi makin gokil ya. Oh. You too. Your middle name is Bill. Yes. Princess Rustovic. It's an honor. Hold on a minute. No one briefed me on what kind of bow. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai anggota Creature Commandos yang masuk kepada animasi yang satu ini. Yang pertama adalah Rick Flag Senior sebagai pemimpin dari tim Creature Commandos yang satu ini. Yang pertama kali muncul di komik Secret Origins issue nomor 14 yang dirilis pada tahun 1987. Dan dia adalah seorang yang memiliki pengalaman perang di dalam dunia militer. Dan Rick Flag dikenal karena kecakapannya dalam merancang sebuah strategi sekaligus mengatur sebuah tim yang penuh dengan kepribadian yang berbeda. Meskipun dia cuma orang biasa, tapi dia punya sebuah keberanian dan juga kecerdasannya selalu menjadi pilar utama dalam menghadapi berbagai macam situasi genting dalam sebuah timnya. Yang kedua adalah Weasel, yang dimana dia adalah mutant berbentuk seperti musang yang pernah membunuh 12 anak kecil. Maka dari itu dia dikurung ke penjara Bell Reef yang satu ini. Dan by the way, dia adalah satu-satunya anggota Suicide Squad yang selamat dari pembantaian di Pulau Cortomatis di film The Suicide Squad tahun 2021 karya James Gunn lalu. Nah, kelincahan Weasel ini membuatnya cocok untuk misi-misi yang membutuhkan gerakan cepat dan juga serangan mendadak. Dan dia juga seringkali menggunakan ukuran tubuh kecilnya untuk menyelinap atau menyerang lawan secara tidak terduga. Dikarenakan skillnya yang satu ini, akhirnya Weasel ini masuk kepada tim Creature Commandos dikarenakan dia bisa menjadi aset yang penting dalam situasi yang memerlukan bantuan pendekatan taktis yang berbeda. Meski dia punya perilaku yang random ya, tapi itu adalah anggota tim Creature Commandos yang gokil banget dan juga sering memberikan sebuah humor kepada semua anggota para timnya. Meskipun dia juga sangat random ya seperti itu, tapi ya dia sebagai anggota tim dari Creature Commandos dan juga Suicide Squad yang sangat gokil banget di semua tim DC Universe yang satu ini. Yang ketiga adalah Mina Mazursky, yang dimana dia adalah mantan ilmuwan cerdas yang mengubah tubuhnya menjadi makhluk setengah ikan alias amfibi. Dia pertama kali muncul dalam komik Frankenstein Agent of Shade issue nomor 1 yang dirilis per tahun 2011. Transformasinya ini memberikannya kemampuan yang sangat luar biasa. Seperti contoh, dia bisa bernafas di dalam sebuah air dan juga berenang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan juga dia bisa bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Nah, sebagai ilmuwan, Mina memainkan peran penting dalam menemukan solusi untuk tantangan teknis yang sering dihadapi oleh para tim Creature Commandos yang satu ini. Pemikiran sangat logis dan juga kemampuan analisisnya kerap menjadi penyelamat ketika misi mencapai jalan buntu. Dalam situasi yang membutuhkan pengetahuan ilmiah
Mina selalu menjadi yang pertama mengambil langkah inisiatif dan juga memberikan kontribusi yang sangat besar. Meskipun itu adalah makhluk amfibi, Mina tetap mempertahankan sisi kemanusiaannya yang sangat kuat. Dan dia juga sering menunjukkan empati kepada para rekan-rekan timnya, terutama ketika mereka menghadapi tekanan emosional. If I killed Nazis with anyone, it would certainly be you, GI Robot. Yang keempat adalah Dr. Phosphorus, yang dimana dia adalah ilmuwan yang mengubah dirinya menjadi perapi yang bisa membakar apa saja. Dan dia merupakan salah satu villain dari Batman. Dan dia pertama kali muncul di komik DC Comics nomor 449 yang dirilis pada tahun 1977. Nah, sebagai dampak dari bentuk perubahannya, dia kini mampu memancarkan sebuah panas dan juga radiasi yang sangat mematikan, membuatnya menjadi salah satu senjata yang paling mematikan dalam tim Creature Commandos yang satu ini. Dan bukan cuma itu aja, tapi dia juga punya sebuah kepribadian yang sangat rumit, mencerminkan beban hidupnya yang ia alami semenjak dia berubah menjadi makhluk yang seperti itu. Di balik sikap dinginnya, dia memiliki sebuah dedikasi yang kuat untuk memastikan keberhasilan misi di tim Creature Commandos yang satu ini. Are you smiling? Yes. Sarcastically? Yang kelima adalah Eric Frankenstein, yang dimana dia adalah monster dari bahan-bahan potongan manusia yang dibuatkan oleh sang ilmuwan jenius yang bernama Victor Frankenstein ribuan tahun yang lalu. Dan dia juga punya kekuatan fisik yang luar biasa, dan dia sering menjadi ujung tombak dalam pertempuran di tim Creature Commandos yang satu ini. Nah, meskipun dia punya wujud yang menakutkan, tapi si Eric ini adalah individu yang memiliki hati yang besar dan juga rasa keadilan yang kuat. Nah, dalam berbagai macam situasi, Eric ini sering menunjukkan keberanian yang luar biasa dengan melindungi semua tim-timnya dari bahaya. Dan juga dia nggak ragu untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan rekan-rekannya sendiri. Jadi meskipun dia adalah Frankenstein, tapi dia punya rasa keadilan yang tinggi untuk membela semua rekan timnya dalam menghadapi berbagai macam masalah di tim Creature Commandos yang satu ini. Yang keenam adalah The Bride, yang merupakan rival dari Eric Frankenstein, karena seharusnya dia akan menjadi pasangan utama bagi Eric. Tapi karena dia menolak, akhirnya dia punya hubungan khusus dengan pencipta sendiri, yaitu Victor Frankenstein. Wah, gokil tuh ya. Dan dia pertama kali muncul di komik Seven Soldiers issue nomor 3 yang dirilis pada tahun 2006. Setelah kematian Victor, akhirnya dia dan Eric ini selalu bertarung setiap kali mereka bertemu, dikarenakan dia masih kesal kepada Eric yang telah membunuh Victor Frankenstein karena rasa cemburu. Nah, dalam tim Creature Commandos, The Bride memiliki sebuah jiwa leadership yang sangat kuat banget, dan dia sering menjadi sebuah pendukung moral bagi anggota semua para timnya, memberikan sebuah semangat di saat mereka sedang terpuruk ketika mereka menghadapi sebuah masalah. Yang ketujuh adalah GI Robot, yang merupakan robot ciptaan negara Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua, dan juga dia adalah robot yang ditugaskan untuk membunuh semua para pasukan Nazi dalam Perang Dunia Kedua, dan pertama kali muncul di komik Weird War Tales is nomor 101 yang dirilis pada tahun 1981. Dan dia adalah robot yang punya AI yang sangat canggih dan juga memiliki berbagai macam persenjataan yang sangat gokil banget di semua tubuhnya. Dan dia akhirnya menjadi satu anggota paling strategis dalam tim Creature Commandos yang satu ini. Seperti contoh, dia mampu untuk melakukan analisis situasi dan juga merancang solusi, membuatnya nggak tergantikan dalam misi-misi kompleks yang dihadapi oleh tim Creature Commandos yang satu ini. Di medan perang, GI Robot ini adalah kekuatan yang nggak bisa diremehkan, dan dia bisa mengkombinasikan teknologi dan juga strategi yang sangat matang, dan akhirnya dia berhasil memberikan sebuah kontribusi besar dalam menyelesaikan sebuah misi-misi yang diberikan oleh tim dan juga pemerintah Amerika Serikat. Dan keberadaannya membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi sekutu yang kuat dalam dunia yang penuh dengan kekuatan supernatural. Maka dari itu, ketika ada musuh mengancam, terkadang GI Robot yang seringkali menyerang terlebih dahulu untuk membuktikan kesetiaannya kepada semua rekan-rekannya di tim Creature Commandos yang satu ini. Wow, sudah paham ya semua anggota-anggota yang ada pada tim Creature Commandos yang satu ini. Nah, sekarang kita masuk kepada opening dari intro Creature Commandos yang satu ini, yang dimana opening dari animasi ini memakai sebuah lagu Fine Fair Cure Carlia yang berjudul Moliendo Cafe.
Dan juga nada di lagu ini dipakai oleh Indonesia dengan lagu dangdut yang berjudul Kopi Dangdut. Anjir, jadi pas gue dengerin opening ini, gue sebagai orang Indonesia juga makin penasaran. Kok gue pernah dengerin lagu ini ya? Ternyata pas gue cek lagu ini, ternyata ini adalah lagu dari lagu Kopi Dangdut di Indonesia. Anjay, apakah jangan-jangan James Gunn mau mampir ke Indonesia? Wow, kita tunggu aja bagaimana hasilnya cuy, mantap. Ketika mereka sampai kepada kerajaan Ratu Pokolistan, mereka akhirnya bertemu dengan salah satu anaknya, yaitu Ratu Ilyana, yang dimana dia adalah pewaris tahta bagi ibunya di kerajaan Pokolistan tersebut. Dan dari awal pertemuan ini, dia udah jatuh cinta kepada Rick Flag Senior, bahkan sampai mereka hampir saja berhubungan di episode pertama yang satu ini. Namun akhirnya Rick Flag menolaknya karena dia itu adalah orang yang sangat profesional. Maka dari itu dia berusaha menolak dan fokus kepada perintah Amanda Waller untuk menjaga keamanan istananya. Setelah itu kita menemukan ada satu penjaga yang ngejokes kepada Rick Flag dan juga semua anggota Creature Commandos yang hadir di istana yang satu itu, yang dimana dia mengatakan waza. Nah, itu ada semua meme di era tahun 2000-an awal yang berjudul film Scary Movies, yang dimana itu adalah sebuah film jokes untuk semua tema-tema horor yang ada di Amerika dijadikan satu film saat itu ya. Dari situ ada sebuah adegan ketika sang tokoh utama langsung mengatakan waza kepada sang tokoh antagonis, yaitu Scream itu sendiri, dan itu akhirnya menjadi legenda di negara Amerika di awal tahun 2000-an awal karena film itu pak, seperti itu ya. Wah, itu paling gokil sih. Say, what's up? What's up? What's up? What's up? Dan ketika mereka semua lagi berjaga, terlihat punya hubungan dekat ke dalam tim ini adalah G.I. Robot dan juga Nina Masuski, yang dimana sepertinya James Gunn akan membuatkan mereka berdua ini saling jatuh cinta satu sama lain di animasi Creature Commandos yang satu ini, yang dimana Nina sanggup untuk menemani G.I. Robot jika ada ancaman Nazi yang mengancam di hadapannya. Kemudian pada malam harinya, The Bride mengajak Nina untuk ke istana kelahirannya, yaitu Kastil Frankenstein. Kemudian ketika mereka berdua akan masuk ke kastil itu, ada seorang nenek yang memperhatikan mereka dari jauh dan beritahu kepada Eric Frankenstein yang berlibur di kapal pesiar bahwa pengantinnya sudah kembali ke kastil Frankenstein tersebut, yang dimana asal-usulnya udah kita ceritakan tadi ya, bahwa Eric sangat mencintai The Bride ketika pertama kali dia dibuatkan oleh Victor Frankenstein. Namun akhirnya The Bride lebih milih Victor sebagai pasangan hidupnya. Namun akhirnya dia cemburu dan memutuskan untuk bunuh Victor di hadapannya demi mendapatkan cinta dari The Bride itu sendiri. Well, lagi-lagi ya, itu semuanya sangat sadis banget sih. Dan hal itu akan kita bedah di episode kedua yang akan datang, oke? Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai episode pertama Creature Commandos yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Marangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!